Sapa Indonesia Malam kembali dengan sorotan. Komnas HAM mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program makan bergizi gratis atau MBG karena dinilai menyimpan banyak risiko pelanggaran hak asasi manusia. Setelah aksi mahasiswa yang mempersoalkan program makan bergizi gratis, kini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM juga menyoroti program MBG. Bahkan lembaga negara yang bertugas mengawal pemenuhan hak asasi manusia itu menemukan sejumlah indikasi pelanggaran HAM dalam program MBG. Berdasarkan pengamatan dan studi sejak Februari 2026, Komnas HAM menemukan kerawanan dan salah sasaran dalam tata kelola program MBG. Selain masalah sasaran, Komnas HAM juga menemukan maraknya kasus keracunan pangan massal akibat lemahnya standar keamanan dan higienitas. Komnas HAM juga bilang ada persoalan lemahnya perlindungan kerja bagi petugas satuan pelayanan serta adanya tindakan intimidasi atau pelaporan ke polisi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik di media sosial. Adanya indikasi kuat telah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG, diantaranya pelanggaran terhadap hak atas kesehatan, satu, kedua hak anak, kemudian yang ketiga hak atas pangan, keempat hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, kelima hak atas informasi, ketujuh hak atas pekerjaan yang layak, dan kedelapan hak atas pemulihan bagi korban. Komnas HAM merasa penting untuk menyampaikan 9. Jadi kami ada 9 rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong perbaikan tata kelola MBG. Pelaksanaan program MBG juga menjadi perhatian kelompok mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Selain menuntut perbaikan ekonomi, mereka meminta evaluasi program MBG. Kami meminta agar harga bahan pokok dan juga BBM diturunkan. Kami meminta dihentikan program-program prioritas pemerintah seperti MBG dan juga Kopda. Kita menuntut untuk pemberhentian MBG sementara, yang dimana kita melihat adanya dengan kondisi ekonomi hari ini, tapi MBG itu terus diberjalankan, karena itu cukup menguras APBN dan cukup mengganggu konsentrasi ekonomi yang hari ini terjadi. Bahkan kritikan soal program MBG juga disampaikan saat pertemuan mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini. Tentunya MBG dan KDMP kan waktu kepada pemerintah hari ini 5 kali 24 jam ketika tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan, maka kami tetap akan di dalam untuk melakukan apa aja tadi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Bakom RI, Muhammad Kodari, menjawab aksi mahasiswa yang terjadi pekan ini. Kodari menyebut Presiden Prabowo Subianto adalah panglima terdepan menghentikan pemborosan APBN. Kodari mengatakan, mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN yang dilakukan oleh Pak Prabowo, justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor. Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan, panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa. Setelah kasus korupsi terkuak, Badan Gizi Nasional berjanji memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis. BGN juga berjanji akan melakukan efisiensi anggaran. Tim Liputan, Kompas TV. Komnas HAM mendesak pemerintah untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap implementasi program makan bergizi gratis atau MBG karena dinilai menyimpan banyak risiko pelanggaran hak asasi manusia. Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tantowi, dan juru bicara Partai Gerindra, Astro Feligen. Selamat malam, Mas Pramono, juga Mas Astro. Ya, selamat malam, Mbak. Pramono. Terima kasih sudah hadir di diskusi Sapa Indonesia Malam. Saya ke Mas Pramono dulu. Kalau dari yang dipaparkan Komnas HAM tadi, sebenarnya dari hal yang kompleks tersebut, indikasi penyimpangan yang harus segera ditangani menurut rekomendasi Komnas HAM, yang poin mana, Mas Pramono? Satu, terutama soal fokus penerima manfaat, gitu ya. Jadi tujuan awal dari MBG ini kan memang
mengatasi stunting, gizi buruk, gitu ya, malnutrisi lah, gitu ya. Ya. Itu tujuannya bagus, gitu. Karena memang harus kita akui di masyarakat kita masih banyak keluarga prasejahtera yang anak-anaknya mengalami gizi buruk. Nah, karena itu ketika program ini dijalankan dan diberikan kepada semua siswa dari semua kalangan, maka potensi apa namanya ketidaktepatan sasarannya menjadi sangat tinggi gitu. Kalau dari studi yang kami lakukan, inclusion errornya gitu ya, jadi kelompok sasaran yang seharusnya tidak menerima MBG itu kira-kira 36%, jadi lebih dari sepertiga itu penerima MBG itu adalah masyarakat yang seharusnya tidak menerima gitu. Jadi itu pertama. Lalu yang kedua, mitigasi risiko apa namanya keracunan pangan itu juga harus diperbaiki di banyak hal gitu. Jadi dari sisi misalnya dari sisi standar minimal saja SLHS gitu ya. Seharusnya sejak awal ketika SPBG berdiri itu harus sudah memiliki SLHS gitu ya, sertifikat layak higien sanitasi. Tapi sampai Mei kemarin dari 27.000 sekian SPBG yang berdiri baru 57% yang punya SLHS, padahal itu adalah standar minimal. Lalu soal IPA-nya, lalu soal pegawai apa namanya petugas pengolah makanannya itu jadi masih banyak sekali yang harus diperbaiki untuk memitigasi risiko keracunan pangan. Belum lagi soal mekanisme tanggap darurat gitu ya, pertanggungjawaban, lalu kemudian hak atas pekerjaan yang layak bagi para pegawai SPPG. Mereka ini jumlahnya kan sekarang ini kan sudah sangat besar sekali. Kalau 27.000 kali 50 saja itu sudah berapa jumlahnya yang itu tidak terikat pada undang-undang ketenagakerjaan yang benar gitu. Jadi tidak diatur sesuai dengan selayaknya. Nah, dari rekomendasi yang diberikan Komnas HAM ini kan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Pramono, Mas Astrio, ada banyak faktor, ada banyak hal yang harus diperbaiki dari mulai salah sasaran sampai operasional di tingkat SPPG-nya. Apa yang Gerindra dorong juga kepada BGN agar ini segera dievaluasi karena waktunya kan terus berjalan? Partai Gerindra tentu saja kami menghargai dan berterima kasih atas segala kritik-kritik yang ditujukan. Karena kritik ini merupakan bagian daripada kritik yang membangun sehingga kedepannya tata kelola dan pelaksanaan daripada program ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga mendukung pembenahan secara masif, secara radikal, bukan hanya daripada tata kelola daripada program makan bergizi gratis, tapi juga dari sistem pengawasan. Jadi pengawasan ini bukan lagi harus hanya melibatkan dari internal, melalui internal dari Badan Gizi Nasional ataupun melalui juknis-juknis yang ada, tapi pengawasan ini juga harus melibatkan pihak eksternal. Nah, ketika kita berbicara pihak eksternal, artinya kita berbicara kementerian dan lembaga lainnya. Kementerian Kesehatan, baik itu BPOM, baik itu lembaga penegak hukum, polisi dan kejaksaan, sampai kepada civil society, juga kepada NGO dan kepada masyarakat secara luas. Itulah metode pengawasan yang kita dorong sehingga tata kelolanya lebih baik. Tetapi, Mbak Priska, kami kurang sepakat kalau ini dilabel oleh Komnas HAM sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM. Kenapa, Mas? Karena kami menilai bahwa justru program makan bergizi gratis merupakan bagian daripada pemenuhan hak asasi manusia, Mbak Friska. Yaitu pemenuhan hak asasi apa saja? Sebagai contohnya adalah pemenuhan hak untuk pangan yang cukup. Lalu pemenuhan untuk hak bebas daripada kelaparan. Lalu hak untuk meningkatkan taraf kehidupan, pemenuhan kebutuhan dasar, maupun hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak dan meningkatkan kualitas daripada kehidupan. Dan perlu dicatat, di dalam forum di sela-sela event daripada UN Human Rights Council Session di Geneva di bulan Maret yang lalu, program MBG ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa sebagai bagian daripada program yang berdasarkan atas untuk memberdayakan hak asasi manusia. Jadi ini merupakan program yang sangat mulia yang justru digunakan untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup daripada anak-anak kita. Lalu yang kedua, garis bawahi, Mbak Friska, kita juga perlu objektif menilai program ini berdasarkan angka-angka yang sudah ada. Kami juga menyesalkan, kami marah, kami kecewa terhadap penyimpangan yang sudah terjadi. Dan kami berada di garda terdepan untuk mendorong revitalisasi daripada tata kelola yang sudah ada. Tetapi Mbak Friska,
kita juga harus menilai spillover effect-nya. Apa saja? Data dari kuartal 1 di BPS sudah menunjukkan program MBG ini berkontribusi terhadap pertumbuhan konsumsi sebesar 5,5%, terhadap pertumbuhan daripada sektor pertanian yang mencapai hampir 5%, maupun pertumbuhan dari subsektor peternakan yang mencapai double digit di sekitar 10-11%. Nah, ini merupakan angka nyata. Belum lagi kalau kita berbicara hampir 2 juta tenaga kerja yang diserap langsung oleh dapur-dapur maupun supplier-supplier yang juga jumlahnya berada di kisaran jutaan supplier yang berhasil petani nelayan. Jadi ini merupakan program dengan tujuan yang mulia, dampaknya nyata, tapi kita setuju evaluasinya harus dilakukan agar pelaksanaannya dapat terjadi dengan betul. Evaluasinya Gerindra setuju tadi kata Mas Astrio, tapi tidak setuju dengan terminologi pelanggaran hak asasi manusianya, Mas Pramono. Ya, makanya kami tidak menyebut program MBG sebagai bentuk pelanggaran HAM gitu ya, tapi dalam pelaksanaan program MBG kita masih menemukan banyak indikasi pelanggaran HAM. Jadi di dalam pelaksanaannya memang masih banyak kita temukan gitu ya. Tadi misalnya dari program MBG ini misalnya setelah direkrut mendekati 1,5 juta petugas gitu ya, jadi 27.000 kali 50 lah misalnya, itu sudah mendekati 1,5 juta, tetapi mereka tidak punya ikatan kontrak yang jelas, status mereka oleh BGN dianggap sebagai relawan, tapi mereka sebagai pekerja. Jam kerjanya bagaimana, K3-nya bagaimana. Lalu kami minggu yang lalu menerima pengaduan dari warga yang mereka adalah satu orang pegawai SPPG, ketika jalan menuju ke SPPG dia mengalami kecelakaan karena dia dia punya BPJS, dia butuh operasi besar tapi dia tidak bisa klaim, BPJS, sementara dia butuh pembiayaan besar oleh BPJS Kesehatan. Ini harusnya BPJS Ketenagakerjaan, tapi karena mereka bukan tenaga kerja, maka tidak bisa didaftarkan sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Itu contoh bagaimana 1,5 juta orang itu rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia jika ini tidak diperbaiki dari sisi jaminan sosial ketenagakerjaannya, belum lagi soal jam kerjanya, soal K3-nya gitu. Jadi bukan soal program MBG-nya, tetapi soal bagaimana ini dilaksanakan, itu banyak sekali celah-celah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi di situ sebenarnya kami ingin bicara. Itu salah satu contoh saja. Nah, karena itu di mana sebenarnya yang jadi masalah selama ini dan apa yang harus diperbaiki dalam waktu dekat? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap implementasi program makan bergizi gratis karena dinilai menyimpan banyak risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaannya. Kita masih membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi dan juru bicara Partai Gerindra Astrio Felicet. Saya ke Mas Astrio. Jadi tadi dalam pelaksanaannya sebenarnya yang jadi masalah. Kalau Gerindra melihat ini siapa yang salah berarti? Apakah BGN? Ya, tentu saja ini merupakan bagian dari evaluasi total tata kelola ya Mbak Friska. Kalau kita berbicara produk hukumnya sudah ada, kita memiliki Perpres 115 tahun 2025 yang mengatur tentang tata kelola. Nah, di dalam tata kelola ini sudah diperkenalkan beberapa measures yang ditujukan untuk menindaklanjuti. Kalau kita ingat di tahun lalu sudah ditemukan beberapa insiden-insiden dan langsung ditindaklanjuti melalui instrumen Perpres ini. Di antaranya adalah dengan menggunakan alat pencuci ompreng, dengan menggunakan test kit agar memaksimalkan food safety supaya tidak ada toleransi untuk lagi ada makanan yang tidak fresh atau bahkan mengandung untuk mencegah kasus daripada keracunan. Ini merupakan bagian daripada mitigasi-mitigasi yang sudah dijalankan. Tetapi ke depan tentu saja tata kelola ini harus semakin dipertajam. Kita mendorong Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan pucuk pimpinan yang baru untuk dapat mengevaluasi kembali SOP maupun juknis-juknis yang sudah diadakan. Baik itu mulai dari pengadaan barang fresh, barang bahan bakunya, penyimpanannya, penyiapannya, sampai pengantarannya dan juga pencuciannya, itu semua harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Juga kami mendorong Badan Gizi Nasional untuk juga dapat memberdayakan kantin-kantin sekolah, terutama di daerah-daerah 3T, yang dimana memang model seperti itu kami rasa juga lebih cocok dilaksanakan dibandingkan dengan model dapur tersentralisasi yang mungkin itu akan lebih cocok di daerah-daerah yang urban atau daerah-daerah yang padat, di mana memang lebih masuk akal untuk melakukan distribusi itu melalui
melalui sebuah central kitchen. Nah, perbaikan ini merupakan rangkaian evaluasi menyeluruh dan kami Partai Gerindra berkomitmen melalui perwakilan kami yang ada di DPR RI maupun di DPRD tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten untuk semakin menggencarkan pengawasan-pengawasan. Seluruh kader-kader kami, anggota-anggota DPR dan DPRD juga akan bergerak langsung turun ke lapangan, berinteraksi langsung dengan SPPG, dengan para pekerja-pekerja untuk menindaklanjuti tadi masukan yang disampaikan oleh Pak Pramono juga terkait perlindungan dari tenaga kerja di dapur-dapur, dan juga untuk berinteraksi langsung dengan para penerima manfaat untuk memastikan bahwa tata kelola ini benar-benar dirubah sehingga perbaikan-perbaikan ini dapat dirasakan langsung manfaat oleh masyarakat. Nah, untuk evaluasi tadi, Mas Pramono, rekomendasi dari Komnas HAM itu ditujukan kepada siapa saja untuk memperbaiki loophole yang selama ini ada? Ada beberapa instansi yang memang kita tujukan ya, misalnya kepada BGN gitu ya, terutama gitu ya, karena memang BGN ini kan leading sektor untuk tata kelola MBG. Tapi juga itu kami berikan kepada Kementerian Kesehatan, BPOM misalnya, ke Polri, termasuk Polri, karena dari kasus MBG ini ada banyak laporan polisi karena orang tua misalnya mengupload menu MBG yang tidak layak misalnya ke media sosial lalu dilaporkan ke polisi. Nah itu kami sudah beberapa kali turun ke lapangan ke beberapa Polres untuk melihat kasus-kasus seperti ini, dan kami berikan rekomendasi agar pihak kepolisian misalnya menangani kasus-kasus ini dengan pendekatan restoratif justice, mempertemukan para pihak, menyelesaikan secara kekeluargaan, tidak mengedepankan pendekatan pidana, karena pidana itu kan menjadi jalan terakhir saja untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Jadi ada banyak lembaga yang kami berikan rekomendasi karena memang program ini sangat kolosal begitu ya, dan banyak pihak seharusnya terlibat. Saya setuju dengan Mas Astrio tadi, fungsi pengawasan itu harus diperkuat, terutama fungsi pengawasan eksternal. Di Perpres memang menyebutkan peran Kementerian Kesehatan, BPOM dan lain sebagainya, tetapi fakta di lapangan mereka nggak bisa bergerak apa-apa juga karena mereka nggak ada dukungan anggaran sama sekali gitu. Kami turun ke lapangan ketemu beberapa dinas kesehatan di kabupaten kota, ya mereka bisa berperan tapi sangat minimal sekali, hanya pada mengeluarkan SLHS. Di luar itu sangat kecil sekali peran mereka. Kalau dari juga Kementerian HAM, Natalius Pigai, Menteri HAM bilang bahwa ini harusnya nggak disebut sebagai pelanggaran HAM. Tapi kalau Komnas HAM memberikan rekomendasi tadi, harusnya didengarkan oleh pemerintah untuk evaluasi menyeluruh, ya Mas Pramono ya? Ya, saya kira Komnas HAM dalam konteks ini samalah dengan KPK yang pada bulan April lalu memberikan 8 rekomendasi atau 7 rekomendasi misalnya. Lalu KPAI pada bulan Juni, awal Juli kemarin juga menyampaikan rekomendasi perbaikan, dan hari ini Komnas HAM menyampaikan 9 rekomendasi perbaikan dalam kerangka melihat bahwa perbaikan MBG ini bukan hanya dari aspek-aspek soal regulasi, tata kelola, pengawasan, tapi juga menyentuh pada aspek hak asasi manusianya gitu. Ya. Nah, agar tujuan yang baik, program yang baik ini bisa berjalan baik pula, tidak mengulang kesalahan sebelumnya atau bahkan ada korupsi di sana, Mas Astrio, apa yang bisa didorong oleh Gerindra sebagai partai pemerintah agar programnya Pak Prabowo ini bisa berhasil dengan menindaklanjuti apa yang disampaikan Komnas HAM? Saya rasa itu rekomendasi yang baik sekali dari Komnas HAM. Saya sepakat, itu merupakan rekomendasi yang saya rasa secara spirit itu kita memiliki spirit yang sama, yaitu bagaimana caranya agar program yang memiliki tujuan yang baik, dampak yang baik ini benar-benar tujuan dan dampak ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, maka itu Mbak Friska, Partai Gerindra akan terus menjalankan fungsi pengawasan di DPR RI, mendorong pemerintah untuk 2 hal. Yang pertama adalah memperketat pengawasan tadi yang seperti saya sampaikan, baik itu internal maupun eksternal, melibatkan kementerian, lembaga dan juga civil society dan juga masyarakat luas. Tapi yang paling penting adalah Mbak Friska, ini kedepannya evaluasinya harus dijalankan secara transparan. Update-update dan perbaikan-perbaikan ini harus secara rutin disampaikan kepada masyarakat, dan apabila memang di dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan dan ada kritik daripada masyarakat, dari NGO, dari LSM, kritik-kritik maupun masukan ini semuanya harus dapat didengarkan, dievaluasi, diterima dan ditindaklanjuti. Semuanya tidak lain dan tidak bukan agar
agar pelaksanaan daripada program yang baik ini dampaknya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan kami yakin apabila ini dijalankan dengan benar, maka tujuan utama daripada program makan bergizi gratis yaitu di jangka pendek itu adalah memberdayakan perekonomian lokal, pekerjaan-pekerja lokal, memberdayakan petani nelayan, dan dalam jangka panjang kita berinvestasi pada sumber daya manusia kita agar menjadi sumber daya manusia yang unggul. Insya Allah bisa dapat tercapai dan Indonesia bisa mendapatkan mencapai tujuan kita untuk menjadi sebuah negara yang makmur dan adil. Semuanya harus dalam satu visi yang sama agar program ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awalnya. Terima kasih Mas Astrio Feligent, juru bicara Partai Gerindra. Terima kasih juga Mas Pramono Ubaid Tantowi, Komisioner Komnas HAM. Selamat malam.